Halo Sobat Lingkungan, tahukah kamu, banyak sekali sampah daun kering yang sering kita temui di sekitar kita. Sebagian besar sampah daun kering ini akan dibakar atau dibiarkan saja, sehingga dapat menimbulkan masalah lingkungan. Tapi ternyata sampah daun kering ini dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos loh. Lalu, apakah Sobat tahu apa itu pupuk kompos? Pupuk kompos adalah bahan organik seperti dedaunan, sayuran, jerami, dan kotoran ternak yang telah mengalami proses penguraian oleh mikroorganisme pengurai, sehingga dapat digunakan untuk mengembalikan atau mempercepat kesuburan tanah tanpa merusak unsur hara yang ada dalam tanah. Pengolahan sampah daun kering menjadi pupuk kompos ini bermanfaat bagi para petani karena dapat digunakan untuk pertanian, sehingga dapat menghemat biaya produksi dan menekan penggunaan pestisida. Penggunaan kompos sebagai bahan pembenah tanah atau soil conditioner dapat meningkatkan kandungan bahan organik tanah, sehingga mempertahankan dan menambah kesuburan tanah pertanian. Kompos juga dapat berfungsi dalam memperbaiki kualitas kesuburan fisik, kimia, dan biologi tanah. Fungsi kompos yang berperan dalam sifat fisik tanah yaitu kompos memperbaiki struktur tanah yang semula padat menjadi gembur, sehingga akan mempermudah pengolahan tanah. Fungsi kompos yang berperan dalam sifat kimia tanah yaitu kandungan unsur hara di dalam kompos yang cukup lengkap karena terdapat unsur hara makro dan unsur hara mikro yang sangat diperlukan tanaman. Dalam jangka panjang, pemberian kompos dapat memperbaiki pH dan meningkatkan hasil tanaman pertanian pada tanah-tanah masam. Selain itu, kompos juga mengandung humus atau bunga tanah yang sangat dibutuhkan untuk peningkatan unsur hara makro dan unsur hara mikro. Fungsi kompos yang berperan dalam sifat biologi tanah yaitu kompos banyak mengandung mikroorganisme, antara lain fungi, actinomycetes, bakteri, dan alga. Dengan ditambahkannya kompos ke dalam tanah, tidak hanya jutaan mikroorganisme yang ditambahkan, akan tetapi mikroorganisme yang ada dalam tanah juga terpacu untuk berkembang. Proses dekomposisi lanjut oleh mikroorganisme akan tetap terus berlangsung, tetapi tidak akan mengganggu tanaman. Gas karbon dioksida yang dihasilkan oleh mikroorganisme tanah akan dipergunakan untuk fotosintesis tanaman, sehingga pertumbuhan tanaman akan lebih cepat. Selain itu, pemberian kompos pada lahan sawah akan membantu mengendalikan dan mengurangi populasi nematoda. Terdapat dua macam pengomposan, yaitu pengomposan aerob dan pengomposan anaerob. Dalam sistem pengomposan aerob, penguraian bahan organik membutuhkan oksigen agar proses pengomposan terus berlangsung. Selama proses pengomposan berlangsung, akan terjadi reaksi eksotermik sehingga timbul panas akibat pelepasan energi. Kenaikan suhu dalam timbunan bahan organik akan menghasilkan suhu yang menguntungkan bagi mikroorganisme termofilik. Pada proses pengomposan aerob ini, tidak akan timbul bau busuk. Dalam sistem pengomposan anaerob, penguraian bahan organik terjadi pada kondisi anaerob atau tanpa oksigen. Tahap pertama, bakteri fakultatif penghasil asam akan menguraikan bahan organik menjadi asam lemak, aldehida, dan lain-lain. Proses selanjutnya, bakteri dari kelompok lain akan mengubah asam lemak menjadi gas metan, amoniak, karbon dioksida, dan hidrogen yang akan membantu proses pengomposan dapat berlangsung. Berikut ini merupakan syarat-syarat pembuatan kompos. Semakin kecil ukuran potongan bahan mentahnya, maka semakin cepat pula waktu pembusukannya. Penjagaan panas sangat penting dalam pembuatan kompos agar proses dekomposisi berjalan merata dan sempurna. Hal yang menentukan tingginya suhu adalah nisbah volume timbunan terhadap permukaan. Makin tinggi volume timbunan dibanding permukaan, makin besar isolasi panas dan makin mudah timbunan menjadi panas. Timbunan kompos harus selalu lembab dengan tingkat kelembapan sekitar 50% sampai 60% agar mikroba tetap beraktivitas. Kelebihan air akan mengakibatkan volume udara menjadi berkurang. Sebaliknya, bila terlalu kering, proses dekomposisi akan berhenti. Semakin basah timbunan tersebut, harus makin sering diaduk atau dibalik untuk menjaga dan mencegah pembiakan bakteri anaerobik. Pada kondisi anaerob, penguraian bahan akan menimbulkan bau busuk. Bahan organik dengan pH 3-11 dapat dikomposkan. pH optimum berkisar antara 5,5 sampai 8. Pada awal proses pengomposan, pada umumnya pH agak masam karena aktivitas bakteri yang menghasilkan asam. Namun selanjutnya pH akan bergerak menuju netral. Variasi pH yang ekstrim selama proses pengomposan menunjukkan adanya masalah dalam proses dekomposisi.
Aktivitas mikroba aerob memerlukan oksigen selama proses perombakan berlangsung, terutama bakteri dan fungi. Ukuran partikel dan struktur bahan dasar kompos mempengaruhi sistem aerasi. Makin kasar struktur, maka makin besar volume pori udara dalam campuran bahan yang didekomposisi. Pembalikan timbunan bahan kompos selama proses dekomposisi berlangsung. Tahapan pembuatan pupuk kompos dari daun kering. Persiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, yaitu daun kering dimanfaatkan sebagai pupuk kompos karena bersifat sangat menyuburkan dan tidak merusak unsur hara yang ada dalam tanah. EM4 merupakan larutan yang mengandung mikroorganisme yang dapat memfermentasikan bahan organik. Penggunaan EM4 ini berfungsi untuk mempercepat proses pengomposan. Molase atau tetes tebu digunakan sebagai sumber energi atau sumber makanan bagi mikroorganisme yang terkandung di dalam larutan EM4. Air digunakan sebagai pelarut larutan EM4 dan molase. Karung, ember, daun-daun kering dicacah atau dihancurkan terlebih dahulu dengan tujuan untuk mempercepat proses pengomposan. Siapkan larutan agen pengompos berupa mikroba yang terbuat dari 1 liter air, 1 sendok makan EM4, dan 1 sendok makan molase atau tetes tebu. Masukkan daun kering ke dalam wadah yang sudah disiapkan, kemudian ditambahkan dengan agen pengomposan yang tadi telah dibuat. Penyampuran daun kering dengan larutan tersebut dilakukan secara bertahap, yaitu dengan memasukkan daun kering ke dalam wadah, kemudian menambahkan larutan secukupnya, lalu ditumpuk lagi dengan daun kering dan diberi larutan lagi, seterusnya hingga dirasa cukup. Selanjutnya, wadah ditutup rapat. Pupuk kompos didiamkan selama 2-4 minggu dan dilakukan pengadukan setiap 3 hari sekali agar proses pengomposannya merata. Setelah 2-4 minggu, pupuk kompos siap dipanen. Kompos dikatakan sudah jadi apabila warnanya sudah kehitaman dan tidak tercium lagi bau tak sedap. Aroma dan tekstur kompos akan terasa lebih seperti tanah.